Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dengan topik yang sangat penting sekali, yaitu pemulihan orang tua dan anak. Bersama dengan seorang narasumber yang sudah nggak asing lagi bersama dengan kita, yaitu Bapak Julianto Simanjuntak. Silakan. Ya, shalom Pak Julianto. Shalom Bu Dewi, Wah, luar biasa nih bisa hadir kembali di Good News bersama kami ya Pak. senang banget. Ini rekaman episode yang ketiga sama Pak Jul ya. Ya, senang sekali Pak, suatu kehormatan dan bahkan episode yang 2 kemarin itu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kalau apabila Anda menyaksikan melalui YouTube tentunya, episode yang bersama dengan Pak Julianto yang pertama itu judulnya Alasan Mempertahankan Pernikahan. Anda bisa lihat linknya di share sebelah sini, dan kemudian tentunya Anda juga tahu episode yang kedua bersama dengan Pak Julianto judulnya Counseling ya. Jadi ada linknya juga, Anda bisa klik dan Anda bisa saksikan karena 2 episode ini sangat memberkati banyak orang yang sudah menyaksikannya. Amin. Nah, Pak Julianto akhir-akhir ini kesibukannya apa aja Pak? Saya dan istri bekerja di bidang counseling. Yang pertama adalah kampanye, pentingnya counseling dan kesehatan mental keluarga. Ya. Dan Tuhan memberi kami visi supaya setiap kota itu ada tersedia pusat counseling secara merata dan tenaga-tenaga konselor di seluruh tanah air. Kami melatih konselor bekerja sama dengan belasan STT dan lembaga dan memberi training-training mengenai counseling dan retret-retret di bidang counseling. Puji Tuhan. Mantap. Nah, langsung aja Pak, Bapak punya keluarga, bisa ceritakan sedikit lagi Pak supaya kami tahu, pemirsa sekalian tahu. Saya dibesarkan dalam latar belakang keluarga pecandu. Ya. Ayah ibu saya pecandu alkohol. Wow. Saya 5 bersaudara, dari 7 adalah pecandu narkoba. Wow. Dan ibu saya penderita depresi yang akut, dan dalam hidup pernikahan saya selanjutnya di awal juga sangat bermasalah. Lalu saya memilih berhenti menjadi gembala sekolah di bidang counseling. Wow. Dan itulah sebabnya profesi kami di bidang counseling sekarang ini. Dan juga sempat bermasalah dengan anak-anak di waktu kecil. Dan lewat kegagalan kami ini, kami belajar berbagi di banyak seminar parenting untuk berbagi bukan hanya lewat kesuksesan, tetapi lewat kegagalan. Justru orang bilang melalui kejatuhan, kegagalan kita bisa belajar lebih banyak Pak ya. Ya, menjadi alat peraga negatif istilahnya. I see, oke. Tapi untuk kemuliaan Tuhan kan Pak ya. Ya, Tentunya. benar sekali. Jadi Ya. kalau kita hari ini berbicara tentang pemulihan orang tua dan anak, Pak Julianto ini tepat sekali orangnya. Ya. Nah Pak, kita mau tanya nih, sebenarnya apa sih bahaya dari rusaknya hubungan antara orang tua dan anak? Ada bahaya atau bahaya latennya nggak, ya nggak kelihatan gitu? Umumnya tanpa disadari kerusakan hubungan dengan anak itu adalah sisa-sisa kerusakan dengan orang tua kita kandung yang belum selesai. Oh, Jadi nyambung dari generasi ke generasi gitu ya Pak? Ya. Nyambung. Ya. Dan kalau kita menikah punya anak belum selesai, itu pasti kerusakan itu diwariskan. Yang menjadi berat adalah ketika itu diwariskan kepada generasi kemudian, itu memperbaikinya tidak gampang. Memperbaiki mobil itu oke, tidak terlalu sulit. Memperbaiki motor itu oke, tapi memperbaiki anak yang emosinya sudah rusak, relasinya sudah rusak, komunikasinya sudah hancur, itu membutuhkan begitu banyak effort, ya, usaha, Ya, betul. emosi, energi, dana. Jadi sebelum rusak sebaiknya dicegah. Gitu. Ya. Jadi peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati itu valid banget ya. Ya. Nah hari-hari ini kita ngelihat Pak bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah masuk dalam tahap frustasi. Jadi bukan lagi mereka berpikir depresi atau stres karena masalah, tapi karena kalau udah frustasi berarti mereka udah give up nih. Nggak ada obatnya. Anak saya udah kayak gitu, udah kecanduan, udah jadi gay, jadi lesbian. Orang tua saya udah meninggalkan, bahkan mereka berantem tiap hari. Kayaknya nggak ada obatnya gitu. Nah kira-kira menurut Bapak masih ada nggak harapan nih bagi orang-orang yang bahkan udah hancur sekali, rock bottom kayak gitu? Waktu saya menghadapi kenyataan bahwa anak kami Moze itu kecanduan game, Ya. depresi, kehilangan iman, dia menjadi seorang ateis, prestasi akademisnya buruk. Saya bukan hanya frustrasi, saya juga depresi. Saya mengalami anxiety, di mana tidur sering sekali terganggu. Ya. Sudah mulai putus asa, Malu sebagai hamba Tuhan juga. malu sebagai seorang hamba Tuhan, ingin berhenti dari karir saya, ingin pindah ke satu tempat yang tenang. Sampai satu titik saya diingatkan oleh ayat yang diberikan ayah kandung saya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menjadi titik balik saya sadar bahwa Moze itu bukan anak saya, bukan anak kami. Dia adalah anak titipan Tuhan. Amin. Jadi yang paling bertanggung jawab, yang paling
ingin memulihkan anak itu adalah Tuhan sendiri, tapi pertanyaannya, apakah saya mau menjadi alat untuk memperbaikinya? I see. Wow. Dan saya mau. Dan saya melakukan beberapa cara untuk memulihkan relasi kembali dengan anak-anak. Nah, Bapak berani untuk berkorban, kami dengar ya, bahkan meninggalkan karir sebagai gembala sidang. Enggak sayang tuh Pak? Pada waktu saya meninggalkan karir sebagai gembala itu anak baru 1, masih kecil. Dan meninggalkan itu lebih karena sistem pernikahan saya dengan istri, dengan Roswita, tidak cocok menjadi gembala. Oh, Dan kami menemukan panggilan yang jauh lebih kuat untuk ladang Indonesia, yaitu menjadi counselor. oke. Jadi supaya ini pemirsa clear nih, berarti Bapak tidak meninggalkan panggilan. Tidak, saya akhirnya menjadi memberi training, memberi pengajaran kepada gembala-gembala. Jadi malah Bapak mempertajam panggilan dan visi Tuhan. Ini penting banget supaya orang nggak mikir ini kan orang ninggalin pelayanan ini murtad nih. Nah seperti itu. Ini maksudnya kan ada banyak pemikiran-pemikiran salah seperti itu kan ya. Saya tetap jadi pendeta dan setiap tahun saya melatih 2.000 pendeta. Wow. Wow. Jadi pemirsa sekalian kita lihat nih. Jadi pada waktu seseorang menemukan visi yang benar dan mengejar panggilan yang true callingnya, dampak buahnya lebih dahsyat lagi. Jadi ketika Bapak menemukan bahwa putra Bapak yang kedua Mose kecanduan game online, waktu itu apa yang Bapak lakukan untuk bisa mendampingi dia sampai keluar dari kecanduannya? Waktu itu kami sekolahkan di satu sekolah internasional di Salatiga, sekolah yang sangat bagus. Ya. Dan komunikasi kami sangat buruk. Lewat telepon kami hanya paling 30 detik, 40 detik. Ya saya sedih. Setelah dia kos 10 bulan di Salatiga, saya tanya apakah kamu mau ditemani oleh papa dan mama. Dia mengatakan oke, saya lebih senang ditemani. Nah untuk itu saya harus meninggalkan Jakarta, meninggalkan pindah ke pekerjaan Salatiga. saya. Pindah ke Salatiga selama 4 tahun. Oh itu Oke. alasan Bapak ke Ya. Salatiga. Ya. Oke, mengucilkan diri dari Ya. dari persilatan yang Ya. ada. Ya menebus waktu yang Ya, Mose ya, bilang ya, bahwa ya. saya menolak undangan 100 kali setiap tahun hanya untuk menemani dia. Oh wow. Ya, jadi pemirsa sekalian juga yang ingin tahu apa sih yang diomongin tentang Mose Simanjuntak ini siapa? Jadi ada satu episode dengan judul More Than Just a Game. Anda juga bisa lihat di linknya. Ya, oke, silakan. Ya, nah sebelum kita lanjut, kita break dulu ya Pak ya. Pemirsa tetap stay tune bersama kami untuk belajar lebih dalam bagaimana pemulihan hubungan orang tua dan anak bisa terjadi dalam kehidupan kita semua hanya di Good News Program.